Dalam rangka memantapkan penanganan stunting, Tim Percepatan Penurunan Stunting TPPS Kabupaten Madiun mengadakan rapat koordinasi dengan Kepala Desa atau Kelurahan Sekabupaten Madiun di Pendopo Muda Geraha, Rabu 7 Agustus 2022. Perlu diketahui bersama, stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang ditandai dengan tubuh pendek. Penderita stunting umumnya rentan terhadap penyakit, memiliki tingkat kecerdasan di bawah normal, serta produktivitas rendah. Tingginya prevalensi stunting dalam jangka panjang akan berdampak pada kerugian ekonomi. Terjadinya stunting biasanya disebabkan rendahnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, yakni sejak janin hingga bayi umur 2 tahun. Selain itu juga buruknya fasilitas sanitasi, minimnya akses air bersih, dan kurangnya kebersihan lingkungan juga dapat menjadi penyebab stunting. Kondisi kebersihan yang kurang terjaga membuat tubuh harus secara ekstra melawan sumber penyakit sehingga menghambat penyerapan gizi. Di Kabupaten Madiun saat ini prevalensi stunting di angka 14,76%, ada penurunan dibanding tahun sebelumnya. Meskipun sudah mendekati angka 14% yang menjadi target nasional pada 2024, tapi karena sudah menjadi kewajiban, maka akan terus berjalan dan dimaksimalkan hingga target di bawah 10%. Dan untuk mencapai target itu, perlu adanya keterlibatan semua pihak, termasuk kepala desa atau kelurahan untuk mengkoordinasikan wilayah masing-masing. Sedangkan pemerintah Kabupaten Madiun akan menjadi dirijennya. Untuk itu akan dikasihkan data ke desa-desa tentang mana yang butuh diintervensi, dicegah, dan ditangani. Rencana aksi nasional tentunya harus bersama-sama. Semuanya terlibat holistik, integrasi di antara elemen masyarakat, baik dari pemerintahnya, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk masyarakat yang punya ekonomi lebih tinggi. Dikonfirmasi tentang adanya kewajiban anggaran di desa untuk penanganan stunting, Bupati Madiun Haji Ahmad Dawami menjelaskan bahwa dana desa atau DD itu termasuk di dalamnya ada untuk intervensi stunting yang besarannya disesuaikan dengan potensi resiko stunting yang ada di masing-masing desa yang harus ditangani dan potensi resiko yang harus dicegah. Ada, jadi DD itu diperuntukkan termasuk di dalamnya untuk intervensi tentang stunting. Berapa yang diwajibkan untuk desa? Itu nanti sesuai persentase ketentuan tidak ada, tapi kita akan sesuaikan dengan potensi resiko stunting yang ada di situ. Berapa stunting yang harus ditangani, potensi resiko yang harus dicegah sejauh mana. Itu digunakan untuk apa? Ya, macam-macam. Namanya intervensi stunting itu dari mulai remaja. Bagaimana kesiapan nanti remaja-remaja putri itu punya rahim yang kuat, artinya butuh diedukasi. Dari sekolahan sudah dilakukan edukasi, dari desa pun juga harus lakukan edukasi. Nanti pendekatannya mungkin bisa lewat ibu-ibu PKK, dan itu ya mengedukasi orang tua biar anaknya yang perempuan itu punya rahim yang kuat. Terus untuk ikut di dalam mensukseskan calon pengantin. Di calon pengantin nanti harus punya sertifikat dia sudah teredukasi tentang stunting ini, sehingga tahu nanti ketika jadi ibu rumah tangga mulai hamil ya tahu apa yang harus dilakukan, tentang bagaimana gizi-gizi yang harus dipenuhi setelah anaknya lahir. Nanti usia 0 sampai 59 bulan nanti intervensinya seperti apa nanti akan tahu. Dan di dalam intervensi itu terkait gizi, nanti kita bisa tambahan asupan atau apa, dan intervensinya macam-macam. Sekda Kabupaten Madiun Tontro Pahlawanto menjelaskan bahwa stunting bukan tanggung jawab pemerintah daerah saja, tetapi tanggung jawab bersama secara nasional. Jadi semua bergerak mulai pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan desa kelurahan. Jadi stunting itu kan bukan tanggung jawab pemerintah daerah saja. Makanya tadi saya sebutkan stunting adalah bentuk bersama secara nasional yang dinamakan rencana aksi nasional. Jadi semuanya bergerak dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Ujung tombak dari stunting itu kan di desa, sehingga penguatan kelembagaan atau struktur organisasi terkait dengan stunting akan kita lakukan penguatan, dan alokasi dana desa dalam rangka untuk menunjang stunting itu akan kita siapkan dengan fasilitasi des pengarahan penggunaan dana desa. Itu yang kita lakukan. Kemudian
secara pengorganisasian di pemerintah daerah itu juga sudah kita bentuk tim penurunan stunting kabupaten yang nanti mengintegrasikan intervensi penurunan angka stunting berdasarkan kondisi keluarga stunting. Apakah itu bentuk intervensinya bisa di bidang kesehatan, bantuan-bantuan, kemudian rehabilitasi terkait dengan tempat tinggal, ini bisa dilakukan melalui integrasi antar OPD dalam rangka untuk mewujudkan penurunan angka stunting. Ya, harapan kita semuanya dengan adanya intervensi itu target kita yang di 2024 itu terjadi penurunan dan angka stunting menjadi 9% itu akan tercapai. Target kita seperti itu.